Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya lur, ketemu lagi dengan saya Jakarta Flasher ya lur. Alhamdulillah untuk di video kali ini dapat rezeki lagi ya lur. Ya alhamdulillah lur, sedikit-sedikit setiap hari mah ada aja rezeki ya lur. Kalau kita ada niat, ada usaha, namanya rezeki pasti kita datang ya lur. Yang penting kita berdoa dan ikhtiar ya lur. Dan untuk kali ini saya dapat masuk HP Asus Zenfone Max Pro M1 M1 Max Pro M1. Kondisinya seperti lur, normal ya, tapi kelamaan. Wow, LCD nya bisa jadi begini ya lur. Tapi kalau habis kita matikan ya lur, kita nyalakan, normal ya lur, tapi langsung garis ya lur. Coba kita matikan, nyalakan, kalau habis dimatiin normal ya lur, tapi guys nggak, beberapa saat kemudian langsung bergaris ya lur. Aduh ini mah lur, alamat ya lur, alamat palsu lur. Kita buka dulu ya lur, alangkah baiknya. Wah ini HP mulus banget ya, nggak pernah lecet. Ini apa yang punya ya? Kita buka terlebih dahulu ya lur. Aduh, masih perawan lur, HP-nya lur sah. Susah lur, kuku saya hilang semua gara-gara bukain casing. Akhirnya terbuka ya lur. Saya congkal-congkal pakai ini ya. Saya udah rontok lur buat buka casing backdoor ya. Alhamdulillah ya. Ini HP mulus banget ya, belum ada kotorannya ya. Ini coba akan saya angkat dulu ya, ini handphonenya saya angkat, saya pisahkan kacanya yang pecah ini, apakah selamat ya. Kita buka dulu ya lur, handphonenya kita buka terlebih dahulu. Dan sekarang tinggal kita buka ya lor, bautnya kita lepas, terus kita buka semua lor. Hati-hati ya lor, ada fingerprintnya, jangan ditarik. Kita lepas dahulu. Alhamdulillah ya, kameranya kita copot aja ya lor, kameranya kita copot. Kita matikan dulu handphonenya ya lor. Coba ini akan saya pisahkan dulu kaca sama ini ya, apakah bisa terselamatkan ini ya LCD nya ya. Kalau nggak bisa ya terpaksa kita ganti ya lor. Ini saya panaskan dulu ya di alat separator saya, terus kita siapkan dulu LCD nya lor. Ini jaga-jaga aja lor, kalau nanti itu kita pisahkan gelasnya nggak bisa ya terpaksa kita ganti LCD ya lor. Ini stok saya ya lor, ada Oppo F1s Max Pro M1, ini ada 2, ada 3, Max Pro M1 nya masih ada 3, Note 4X 58. Ini kardus ini ya lor, masih ada lagi kardus saya, banyak banget ya stok saya. Ini kita siapkan dulu aja satu ya lor, buat jaga-jaga ya. Kita singkirkan dulu, ini buat jaga-jaga kalau tidak bisa kita selamatkan LCD nya. Sambil bersih-bersih lor, semoga semakin kita rajin bersih-bersih tempat servisan kita seperti ini, semakin lancar ya servisannya ya, makin laris lor. Semoga aja lor, namanya orang usaha itu kadang sepi kadang rame ya lor, jadi kita harus siap mental ya, kalau sepi nggak boleh mengeluh ya lor.
Ini coba ya, akan saya ambil dulu LCD-nya. Kita ambil dulu, dan ini akan saya pisahkan kaca glassnya yang pecah ini ya. Apakah masih selamat ini ya? Kalau nggak selamat ya kita ganti LCD-nya ya. Ini kalau udah dapat lubang seperti ini kita masukkan mika ya. Kalau teman-teman biar LCD-nya nggak rusak, harus cari lubang terlebih dahulu. Kalau ketemu lubangnya ya, baru kita masukkan mika ya. Ini LCD-nya pasti dijamin nggak rusak ya. Tapi harus hati-hati juga ya, tidak sembarangan. Tinggal kita tarik-tarik seperti ini ya. Kalau untuk di bagian yang nggak pecah seperti ini gampang ya, kita tarik-tarik kencang seperti ini juga tidak masalah. Tapi kalau yang bagian retaknya harus pelan-pelan. Nah seperti ini ya. Wis cepet ya guys. Hati-hati tapi guys, di bawah pecah semua guys. Ini salah satu yang bikin LCD ini bergaris ya, yang pecah-pecah ini ya, karena ini telat diganti kacanya. Kalau nggak telat masih bisa sebenarnya. Alhamdulillah ya, tinggal di bagian bawah. Dan ini penampakannya ya setelah LCD terpisah dari frame-nya. Alhamdulillah ya, frame-nya masih bagus. Ini mulus banget ya handphone ya, nggak pernah jatuh apa ini handphone ya. Tapi kok pecah, nggak pernah jatuh, tapi frame-nya masih mulus. Keren ini yang punya handphone ya. Yang punya handphone ini terawat sebenarnya, bersih banget handphone ya, bersih banget. Ini coba bentar dulu ya, akan saya pisahkan kaca glassnya ini dari LCD-nya ya. Coba apakah gambarnya akan bisa pulih apa gimana ya. Coba dulu akan saya pisahkan ya, ini ya kacanya ini yang saya ambil yang pecah ini dari LCD-nya. Ini ya kondisinya setelah saya pisahkan kaca LCD-nya dengan LCD-nya. Apakah masih sama ya setelah dipisahkan seperti ini? Apakah masih bergaris ya? Ini kita coba uji aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sukses ya tinggal kita ganti kacanya ya, ntar ini Asusnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, lubangnya kita nyalakan dulu guys. Alhamdulillah, sama aja ya. Bergaris-garis juga ini handphone. Ya udah kita pisahkan ya guys. Ini buat bukti aja ya, sama aja ya kita pisahkan ya. Kaca glass yang kita pisahkan tetap aja bergaris. Masih sama ya, masih bergaris. Masih bergaris. Awalnya doang tidak ya, kalau dinyalakan ping, ujung-ujungnya bergaris lagi. Ya terpaksa ya, terpaksa. Oh terpaksa
terpaksa ya kita ganti dengan LCD yang baru ya, yang tadi udah saya bilang, udah saya siapkan. Nih kita tes ya ini ya. Sebelum kita pasangkan, kita tes terlebih dahulu ya LCD-nya. Ini bukan original, ini oh ya 99,999% ini kualitas terbagusnya dari handphone Max Pro M1 ya, yang saya punya ini. Ini karena saya juga pesennya juga sama langganan ya. Kalau asal pesan dapatnya yang barang jelek, makanya saya udah punya langganan ya. Tes lagi ya sebelum saya pasangkan LCD barunya ya, karena ini tadi tidak bisa terselamatkan walaupun udah saya pisah kaca glassnya yang pecah ya lur, terpaksa harus ganti LCD baru ya, harus kita ganti LCD barunya. Dan alhamdulillah saya masih punya stok banyak untuk tipe ini. Mantap ya, warnanya juga grade A ini ya, di bawahnya original sedikit gitu ya, tapi ya kualitasnya udah bagus banget ini ya, daripada yang kemarin pernah dapat saya kualitas jelek LCD baru Asus ini. Tapi sekarang alhamdulillah udah dapat stok kualitas terbagusnya ya saya ya, pesennya juga lama saya sama tokonya. Dan ini udah saya tes ya, tes sekilas saja ya, udah sukses. Tinggal kita pasangkan ya. Saatnya kita pasangkan dan kita rapikan lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini LCD-nya harus ganti ya, terpaksa kita ganti ya. Kita kasih lem dulu di sepinggiran framenya. Dan jangan lupa ya, sebelum dikasih lem kita bersihkan dulu bekas-bekas lemnya, karena ini tadi bekas lemnya langsung bersih, tidak ada bekasnya. Jadi untuk ini tinggal saya kasih lem aja ya, siapa tahu ya, namanya kita berusaha ya, siapa tahu LCD originalnya tadi masih bisa diselamatkan, diganti kacanya sama aja ya, kita lepas kacanya garisnya masih ada ya. Ya terpaksa ya lur, kita ganti LCD-nya ya ini lor, kita ganti LCD-nya yang baru lor. Alhamdulillah lor, tinggal kita pasangkan LCD-nya, kita lepas dulu lor, merah-merahnya ini kita lepas lor, jangan dibiasakan dipakai lor, kita buang aja lor. Segelnya kita buang aja lor, percuma kita kasih segel ya, karena udah nggak ada garansi. Terus tinggal kita pasangkan, presisikan lagi LCD yang baru ini ke framenya ya. Hati-hati, pelan-pelan aja, yang penting proses pemasangannya rapi. Nah, seperti ini ya lor, mantap ya. Tinggal kita alhamdulillah LCD sudah terpasang. Lanjut kita pasang rakit semua ya, kita rakit semua. Baterainya kita kasih lem baru, ini saya kasih double tip baru. Terus kita pasangkan lagi ya seperti ini. Lanjut kita pasangkan kamera depan ya, kamera depannya kita pasang lagi. Terus lanjut ke tutup mesinnya ya, kita tutupkan. Terus kita baut-bautkan lagi ya, kita bautkan lagi, bautnya kita kembalikan ke asalnya ini, jangan sampai tersisa bautnya, kita balikan semua.
Dan setelah board kita pasangkan semua, terus kita tutup lagi, backdoornya kita pasangkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya, kerjaannya udah selesai sebentar, tidak lebih dari 20 menit. Pasang LCD-nya, karena ini tadi lama proses percobaan, siapa tahu garisnya bisa hilang ya tadi ya. Kita balikkan SIM cardnya. Yaudah ya lor, sepertinya sambil kita nyalakan, kita tes ulang ya. Alhamdulillah mantap. Sekarang tinggal kita bersihkan ya, bekas lemnya, sisa-sisa lemnya ini kita bersihkan. Sambil menunggu loading handphonenya, kita bersihkan lemnya ya lor. Kita buka aja plastik pelindungnya ini, kita buang sambil kita bersihkan ya lor. Alhamdulillah ya. Ini setelah semua kita bersihkan LCD-nya dari bekas-bekas lem ya, baru kita akan tes dulu ya, apakah kondisinya normal sentuhnya. Alhamdulillah ya, normal ya. Kita geser ke semua sudut, ini aplikasinya masih normal ya. Dan alhamdulillah ya, selesai kerjaan saya. Karena ini tidak bisa direpair, di LCD yang tadi bergaris harus diganti terpaksa ya. Sayang ya, padahal tadi original, tapi nggak apa-apa lah ya. Untuk terakhir kalinya sebelum besok diambil yang punya, biasa ya, kita karetin dulu ya biar lemnya merekat. Kita karetin 15 menit dulu ya, 15 menit atau 20 menit biar lemnya benar-benar kering, baru akan saya lepas lagi karetnya. Dilepas besok juga nggak apa-apa ya. Nah, karetinnya seperti ini. Dah, ini aja ya, cukup. Dan terima kasih ya telah menonton video saya. Semoga teman-teman yang mengalami kasus seperti ini berarti emang harus diganti baterai, ganti LCD ya lor. Terima kasih saya ucapkan pada teman-teman yang udah subscribe di channel saya, udah mendukung channel saya. Saya doakan semoga lancar rezekinya, selalu disehatkan badannya ya, amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.